Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, oke. Sekarang saya ada di area persawahan ya, di Desa Bulujogo. Kebetulan nih saya mau memperkenalkan tutorial saya sekarang ini tentang pohon bidara. Nih kita lihat ya di sini ya. Pohonnya seperti ini nih. Daunnya bulat ya. Lalu itu banyak duri-durinya. Ciri khas pohon bidara itu udah berdaun bulat, banyak duri-durinya, dan durinya tuh sangat tajam banget. Lalu dia itu juga berbuah ya. Coba kita lihat buahnya nih. Saya udah bawa buahnya nih. Beberapa biji buahnya nih, bisa dilihatin ya. Coba teman-teman nih. Ini buahnya nih, buah bidara seperti ini. Nah, ini kalau dibuka nanti nih dibuang dagingnya, dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini yang saya bawa ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini buah bidara. Ini kebetulan ini buah bidaranya bentuknya bulat. Nah, dari situlah saya punya inspirasi gimana ya caranya ya supaya nggak cuma ditanam saja. Maka saya buat menjadi tasbih. Nah, lihat nih, tasbih dari biji bidara. Ini prosesnya lama loh teman-teman ya. Dari mulai merendam selama 7 hari. Nah, selama fase 7 hari itu dia akan membusuk. Ketika membusuk itu, wah itu baunya bau asem gitu, sampai tetangga tuh kalau nyium tuh buang ludah gitu istilahnya. Nah itu saya coba bertahan lah dari situ, tetap saya proses, saya buang dagingnya itu, saya kucak-kucak sampai tinggal bijinya. Nah bijinya seperti ini nih, persis. Setelah itu saya bentuk, saya bolongi pakai bor berukuran 1 mm teman-teman. Setelah dibor, ya ini kan rata-rata 100 ya, 100 biji, karena kan bilangan zikir itu kan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 itu Allahu Akbar. Jadi kalau digenapkan jadi 100. Nah itu saya buat, ini menggunakan talinya tali pancing nih, tali senar. Saya coba, ya alhamdulillah sudah ada yang beli sih produk saya gitu kan. Nah coba sekarang kita lihat ya pohon bidara seperti apa dari dekat. Yuk kita lihat ya. Ini teman-teman ya. Pohon bidara. Ini ada durinya loh teman-teman. Tuh, ini durinya sangat tajam ya. Ini buahnya yang masih mentah. Kan? Buahnya masih mentah. Nah, ini banyak kegunaannya. Di antaranya ya kalau bagi orang-orang kecantikan itu daunnya itu dibikin serbuk lalu dibuat masker untuk wajah, ya kan? Lalu dalam dunia spiritual ya, baik dari ruqyah syariah ataupun dari teman-teman NU tuh dia ngebentuk ruqyah aswaja ya kan, itu dia juga menggunakan media daun ini, 7 lembar daun ya, direndam air lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu diminumkan atau dimandikan kepada orang yang menderita gangguan jin tuh ya kan. Lalu dalam hal di bawah itu kita lihat ya, itu kan ada kayu-kayu yang dibuang nih, apalagi yang pohon itu ya, kita lihat tuh, ini pohon bidara ini dipotong sama petani sini. Kenapa? Karena ini terlalu rimbun waktu itu. Mungkin juga karena ada kabel ya, ada kabel mengganggu, maka dipotong. Nah dipotong itu supaya si petani ini, lahannya ini bisa kena sinar matahari. Kedua, karena dia itu menjorok ke jalan, nah itu lumayan berbahaya loh durinya itu. Jadi sisanya kalau kita lagi naik motor gitu kan, tiba-tiba kena jas gitu kan, wah itu lumayan bisa ganteng loh itu ya. Maksudnya luka-lukanya ya karena durinya tajam banget ya. Itu menyerupai apa tuh namanya kalau di film Passion of Christ itu seperti mahkota yang dipakai oleh Yesus. Itu tajamnya tajam bener. Saya waktu mengambil kayu-kayu yang di situ tuh, kayu bidara itu banyak yang nancep di tangan saya itu, sampai nancep bisa cokok-cokokin pakai jarum, bayangin ya. Nah, itu seperti itu ya, pohon bidara karakteristiknya seperti ini ya. Menurut hadis juga dan ayat ya, kalau di ayat Al-Quran disebutnya kan sidr tuh kan, sidr, atau kalau dalam bahasa itu kan sidratul muntaha, itu pohon bidara. Nah kalau menurut Ibnu Katsir yang disebut ayat yang mengatakan tentang pohon sidr itu, sidr itu artinya pohon bidara, bidara surga. Bidara surga itu kan, di surga itu pohonnya itu berbuah. Kalau di sini berbuah juga, tapi mayoritas rasanya asam. Nah kalau di surga itu dia daunnya banyak, berbuah manis, lalu durinya sedikit. Kebalikannya kalau di dunia apa?
durinya banyak, buahnya sedikit, ya kan. Nah makanya kalau dia itu berbuah, banyak berbuah itu di musim kemarau. Kalau musim hujan begini agak sedikit berbuah, hanya beberapa jenis saja. Yang sebelah sana tuh kemarin saya ke sana itu ada itu di depan kantor BMT itu ada tuh 2 pohon bidara, yang itu dia kebetulan sepanjang musim, dia mau musim panas atau musim hujan dia itu masih berbuah. Kalau di sini dia nggak berbuah nih, saya nemuin nih. Nah, ini yang bentuknya dia bentuk bulat ya. Nah jadi seperti itu. Bagaimana nih terhadap buang-buangan apa nih, limbah-limbah kayu bidara ini nih, yang ini kan pasti tajam nih. Kalau Anda main-main sini pasti Anda kaki atau tangan Anda terluka. Itu saya bisa buat seperti ini sekarang nih. Beberapa teman-teman rukyah itu ini dibuat untuk terapi rukyah ya. Nah untuk peralatan rumah tangga sebenarnya juga bisa nih, untuk bikin jadi gagang penggorengan gitu kan, cara untuk cobek penggorengan, atau untuk gagang paco kalau misalkan dia tebel bisa, atau misalkan kayunya udah bener-bener nggak bisa daripada teronggok seperti itu, ya sudah dibikin kayu bakar saja bisa gitu kan. Itulah karakter pohon bidara. Nah inilah yang kita menjadikan umat Islam itu sangat, bukan mengkultuskan ya, mengistimewakan pohon bidara karena memang disebut dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti jangan sampai kita menganggapnya ini pohon dikultuskan gitu, terus dijadikan azimat misalkan tuh, jangan sampai seperti itu. Cuman masalahnya kan memang beberapa hadis untuk merukyah itu medianya memang yang digunakan adalah pohon bidara ya, baik daunnya atau kayunya, rata-rata tuh daunnya ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, sekilas dari saya nih tentang bidara. Ini tumbuh di mana saja ya, di sepanjang Pantura ya. Itu aja ya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.